Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قانتين عزكم الله. Kita masih pada babul witir, bab yang menjelaskan tentang masalah witir atau qiyamul lail, salatul lail. Sudah kita baca hadis pertama atau hadis 131 yang menjelaskan salatul lail matna. Sekarang kita baca hadis yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata min kullil lail dari setiap malam, dari setiap bagian-bagian malam qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam pernah melaksanakan witir min awalil lail, di awal malam, wa awsatihi atau tengah malam, wa akhirihi atau akhir malam, fantaha witruhu ila sahar, dan witirnya terhenti sampai waktu sahur. Jadi riwayat ini barakallahu menjelaskan kepada kita tentang waktu-waktu witir. Kapan mulainya, kapan pula berakhirnya. Terkait dengan masalah awal waktu, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Namun yang rajih barakallahu fikum, awal waktu untuk qiyamul lail ialah ba'da salatil isya. Ba'da salatil isya, setelah salat isya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abu Busrah al-Bihari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah zadakum salatan wa hiya witr, fasalluha ma baina al-isya ila an yatlu'a al-fajr,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambah untuk kalian satu salat, yaitu witir. Kerjakanlah antara isya sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Ayat topik. Yang diinginkan dengan isya di sini ialah setelah sholat isya. Sebab kalau ada seseorang yang melaksanakan witir atau qiyamul lail sebelum mengerjakan isya, tidak sah. Harus isya dulu. Walaupun sudah melampaui waktu isya. Itu pendapat jumhur ulama. Sehingga kerjakan isya pada waktu isya, setelah sholat isya yang fardu itu baru mengerjakan qiyamul lail. Ini yang dikatakan awal lail, awal malam. Kemudian ditutup atau diakhiri dengan tulu'ul fajr, dengan terbitnya fajar yaitu yang topik. Itu yang dikatakan di sini wa akhiri sampai akhir malam. Dan ucapannya Aisyah radhiyallahu anha, witirnya berakhir sampai waktu sahur, yakni habisnya waktu sahur ditandai dengan terbitnya fajar topik. Masuknya waktu subuh. Itu dikuatkan dengan yang di atas yang kita baca sebelumnya, hadis Abdullah bin Umar di atas. Kalau Rasulullah SAW mengatakan faida fasiya ahadukum subha sallallahu alaihi. Kalau kalian takut subuh, maka dia sholat satu rakaat betul-betul. Kata-kata khawatir subuh itu menunjukkan pada hukum akhir waktu qiyamul lail atau akhir waktu witir ialah terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama. Maka pelaksanaan witir atau qiyamul lail antara itu bisa di awal atau di tengah atau di akhir. Yang paling afdal? Yang paling afdal di akhir. Itu biasanya Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaannya Rasulullah SAW tidur di awal malam, kemudian bangun sepertiga malam terakhir, qiyamul lail. Kemudian pada seperenam terakhir tidur. Tidur sejenak, baru kemudian pada sholat dan subuh beliau bangun, kemudian beliau sholat 2 rakaat beliau subuh dan subuh setelah itu. Itu biasa. Boleh juga dikerjakan di awal malam atau tengah malam, atau boleh juga di awal malam sampai tengah malam. Panjang ya. Boleh juga dari mulai awal malam sampai akhir malam, atau awal malam sampai menjelang subuh. Artinya masalah suntuk. Itu semuanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, terutama ketika Ramadan. Tidak pernah dibuat dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasul pernah sholat tarawih yang mulai pada malamnya juga 23 dari mulai awal malam sampai menjelang tengah malam. Pada malam yang ke-25 dari mulai awal malam sampai tengah malam. Pada malam yang ke-27 dari mulai awal malam sampai waktu tidak tahu. Ini semuanya waktu melaksanakan sholat lail atau witir bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Walaupun yang afdal yang sering dikerjakan Rasulullah SAW ialah sepertiga malam yang terakhir. Barakallahu. Hada wa'alaikum insyaallah. Hada wa'alaikum insyaallah. Nah,
Hadis yang terakhir dari Tabul Witr. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli min al-laili 13 rak'atan. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau salat malam 13 rakaat, yutir min dzalika bi khamsin, beliau witir dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk pada satu pun dari rakaat-rakaat tadi. Artinya tidak duduk tasyahud pada sedikit pun dari 5 rakaat tadi, illa fi akhiriha, melainkan di akhir rakaat. Artinya apa? 5 rakaat sekaligus 1 kali tasyahud. Kedek. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Masya Allah. Hadis ini para sahabat menjelaskan kepada kita salah satu dari kaifiah tata cara salat malam yang dikerjakan Rasulullah SAW. Kaifiahnya ialah witirnya 5 rakaat sekaligus. Jumlahnya 13 rakaat. Jadi kita kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa ini? 8, 3, 5. Langsung witirnya 5 rakaat sekaligus, sekali salam. Bisa pula kita kerjakan dengan cara 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat lagi sekali salam. Berapa ini? 8. Kemudian witir 5 rakaat sekaligus sekali salam. Intinya apa? Witirnya 5 rakaat sekaligus sekali salam. Jumlahnya 13 rakaat. 13 rakaat ini yang paling banyak yang dikerjakan Rasulullah SAW. 13 rakaat ini selain 2 rakaat ringan sebagai pembuka yang mulai, selain ba'diyah isya, selain 2 rakaat qabla subuh. Ini murni yang mulai 13 rakaat ringan, witir 5 rakaat sekaligus. Ini kaifiah, salah satu kaifiah yang dikerjakan Rasulullah SAW, maka boleh kita untuk mengerjakannya. Masya Allah. Al-Muhim terkait dengan masalah kaifiah ini sangat banyak. Disebutkan dan dikumpulkan riwayat-riwayatnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Salat Tarawih. Beliau menyebutkan tidak cuma 1 atau 2 atau 3 kaifiah, ada beberapa kaifiah salat malam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai orang Muslim boleh melaksanakan salah satu dari bagian itu semuanya boleh. Namun yang masyhur, yang umum ialah 2 rakaat salam, 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 1 rakaat witir, atau 4 rakaat salam sekaligus, 4 rakaat salam sekaligus, 3 rakaat salam sekaligus. Nah,
Dan yang diingatkan terkait dengan mempraktekkan kaifiyah sholat malam yang tidak umum di tengah-tengah masyarakat, disampaikan terlebih dahulu ilmunya kepada mereka, dasar hukumnya, dasar argumentasinya, mereka paham. Tolong. Khawatir nanti mereka nggak ngerti, ngertinya ialah 2, 2, 2, 2, 3 atau 2, 2, 2, 1, kok muncul tiba-tiba 5 orang sekaligus. Ini bisa mungkin sesuatu yang besar untuk manusia. Jadi diterangkan dulu, nanti intinya baru kemudian siapa. Itu di tengah-tengah. Kalau dalam sebuah sampai dalam maksudnya yang bisa mengkaji ilmu lantas ada langsung ada. Kalau masyarakat harus betul-betul diperhatikan kondisi masyarakat. Baik, untuk witir yang 5 rakaat sekaligus ini disebutkan 1 tasyahud. Sekarang bagaimana duduknya? Duduknya istirahat ada kata Allah. Karena kita bahas hasilnya istirahat. Faedahnya sholat yang memiliki 1 tasyahud duduknya istirahat. Walaupun cuma 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat atau 5 rakaat. Semuanya 1 rakaat witir, 2 rakaat subuh dan sunat-sunat yang lainnya, 3 rakaat witir sekaligus, 4 rakaat kayak apa? 4 rakaat kayak terawih, 4 rakaat langsung sekaligus, 1 atau 4 rakaat qobliyah zuhur, yang 5 rakaat yang barusan witir 5 rakaat, semuanya 1 tasyahud. Maka dibacakan duduknya istirahat dan itu punya sunnah dan wajib. Ada walaupun insyaallah. Nah, bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala bab dzikri 'aqiba shalah. Bab berzikir setelah selesai salat. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna raf'a as-sauti bizikr, bahwasanya mengangkat suara, mengeraskan suara dengan zikir, hina yansarifu an-nasu min al-maktubah, tatkala orang-orang selesai sholat kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada masanya Rasulullah alaihi wasallam, yakni mengeraskan suara zikir selesai sholat itu umum terjadi zaman Rasulullah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kuntu a'lamu idza sarafu bidzalik, saya mengetahui suara keras pada zikir itu apabila mereka selesai sholat. Idza sami'tu, apabila mendengar ketika selesai sholat. Wa fi lafzin, dan disebutkan dalam lafaz yang lain, ma kunna na'rifu intidara salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir, kami dulu tidak mengetahui selesainya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan takbir. Masya Allah. Jadi hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita hukum mengeraskan suara zikir setelah selesai sholat. Apa? Ini bukan salat, selesai sholat fardu kan zikir ya. Sekarang apa hukumnya mengeraskan zikir ketika itu?
Apa hukumnya? Disebutkan dalam riwayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itu sesuatu yang sudah terjadi dan dikerjakan di zamannya Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Abbas mengetahui selesainya salat Rasul ya dengan zikir yang keras itu. Tadi hukumnya apa ini? Hukumnya ada istilah di kalangan orang. Ada yang berpendapat wajib dikeraskan suara zikir itu. Ini pendapatnya Wahidiyah. Kalau wajib tidak. Pendapat orang tepat. Tidak ada lafaz yang menjelaskan wajib di sini. Ada lagi yang berpendapat ialah dianjurkan untuk lirik, tidak dikeraskan suaranya. Ini pendapat jumhurul ulama. Mereka berhujjah dengan keumuman hadis, ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk berzikir dengan suara yang lirik. Seperti qaulullah Ta'ala, ud'u Rabbakum tadarru'an wa khufyah. Hendaklah kamu berdoa kepada Rabb kalian dengan tadarru' dan diri. Waqur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Berzikir kepada Allah dari jiwamu sendiri dengan tadarru' dan dengan khufyah diri. Masya Allah. Ketika sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika menaiki kendaraan, naik ke atas tempat yang tinggi, mereka berzikir dengan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul ingkari, beliau mengatakan, innakum la tad'una summa wa la ghaiba. Arji'u anfusakum. Dengarkan suara kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli atau yang baik. Itu hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Ini pendapat jumhur. Justru yang disunnahkan lirik. Nah, ada lagi yang berpendapat yang boleh mengeraskan suara zikir hanya imam saja. Imam. Ada lagi yang berpendapat yang keempat, kalau dikeraskan suara zikirnya itu lillahi, untuk mengajari orang lain kaifiah zikir, boleh. Kalau bukan tujuan untuk tadi mengajari orang, tidak boleh. Ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Saya sekarang ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau mengajari orang, dikeraskan bacaannya. Kalau mengajari orang, tidak dikeraskan. Ada lagi pendapat yang kelima, bahwa yang dikeraskan itu hanya bacaan takbir. Yang dikeraskan itu hanya bacaan takbir. Allahu Akbar selesai sholat. Ada yang selebihnya lirik. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah dalam sebuah riwayat dan diwakilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab. Mana yang dia? Mana yang dia? Mana yang dia? Pendapat yang dia adalah yang menurut yang pendapat yang terakhir atau hukum ialah pendapat yang terakhir. Yang telah disyariatkan mengeraskan suara zikir, tapi tidak semua zikir. Kenapa? Dikarenakan dalam hadis Ibnu Abbas ini, lafaz yang pertama zikir diterangkan dengan lafaz yang kedua, lafaznya takbir. Paham ya? Ma kunna na'rifu qira'a salati Rasulillah illa
bitasdir. Takbir yang dimaksud dengan zikir di atas adalah takbir dengan keras suaranya. Didengarkan dengan Abbas di belakang. Karena beliau ketika masjid. Ada selebihnya dengan suara lirik itu hukum asal berzikir sebagaimana argumentasi dalil yang dibawakan sebuah pasal dengan keras takbir yang membacanya imam dan juga makmum lambat suaranya sehingga setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Perhatikan tidak disebutkan bilangannya. Berarti sekali cukup. Lebih tidak ada masalah. Tidak ada pembatasan tertentu. Yang penting takbir. Salah langsung mengatakan Allah. Sehingga semua makmum, semua jemaah ngerti, walau tidak mendengarkan salam imam, ngerti sudah selesai salatnya. Setelah itu lirik, ngerti keras. Bisa kita menerapkan zikir tersebut apabila ada riwayat lain yang menerapkan. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain ialah dikeraskan bacaan istighfar, hadisnya Tauban, juga bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Hadisnya Muslim. Tiga ini. Selebihnya diri. Jadi prakteknya ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jika boleh, satu boleh tidak ada masalah. Terus Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu lirik. Jika ada semua riwayat yang menjelaskan tentang zikir ba'da salat, lirik dari ini berlaku imam dan makmum. Wabah ini. Maka semua riwayat, semua hadis yang menyebutkan bahwasanya mereka dahulu menerapkan suara zikir setelah sholat itu dimaknakan dengan zikir tadi. Takbir, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang terkenal periwayat yang Wabah ini. Kemudian diingatkan dalam mempraktikkan zikir yang keras ini para tersebut dilaksanakan sendiri-sendiri. Imam membaca sendiri, makmum juga membaca sendiri, tidak dipimpin, tidak secara jamaah. Tahu sama ya? Bersama-sama. Tetapi kalau seandainya dikarenakan beberapa yang sama mengerjakan bertepatan dengan suara yang satu, tidak ada masalah. Itu ketepatan. Dengan kamu jadi imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Nah begitu. Itu namanya ada. Itu ini. Zikir jamaah disebutkan oleh kebanyakan ulama termasuk perbuatan mudah, perbuatan yang baru diadakan dalam Islam. Mereka lima orang. Ada walaupun insyaallah taala. Nah, selebihnya bersengaja membaca zikir-zikir setelah selesai sholat. Kalau saya ada waktu. Jadi barangkali yang dikeraskan itu suara takbir. Di dalam riwayat yang lain bersifat 3 kali dan riwayat yang lain Allahumma salam saya dan jalali wal ikram tidak dikeraskan suaranya, selebihnya tidak dikeraskan suaranya. Masya Allah. Baik.
Perkara berikut yang diingatkan warga ialah yang dilakukan ba'da shalah adalah zikrun, la du'a'un wa la tilawah. Yang dilakukan setelah selesai sholat fardu adalah berzikir, bukan berdoa, bukan pula tilawatul Quran. Tidak ada yang contohkan dalam Rasulullah SAW zikir. Dan dari zikir yang dilakukan Rasul, di situ ada unsur doanya, bahkan ada unsur tilawahnya. Dalam doanya yang diajarkan Rasul kepada sahabat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika doa. Unsur tilawah ialah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Tilawah. Baru. Maka apabila ada seseorang yang secara khusus berdoa setelah selesai sholat dan dijadikan rutinitas, maka itu khilaf sunnah, menyelisihi sunnahnya Rasul SAW. Tidak boleh. Ini bersalah doa dia lebih ke doa macam-macam yang diinginkan, yang dia lafazkan, yang dia panjatkan terus demikian setiap harinya, setiap sholatnya, itu khilaf sunnah, menyelisihi sunnah. Kalau terkadang saja, misalkan dia lagi mengalami sesuatu, butuh apa begitu, terus dia berpikir kepada Allah, dan selesai doa dia kepada Allah, tidak ada masalah. Kalau dijadikan sebagai rutinitas, maka sudah sunnah. Saya mau tanya sama anda, mana yang lebih afdal secara umum? Mana yang lebih afdal, tilawatul Quran atau berzikir? Gimana baik? Secara umum, mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran atau berzikir? Baca Al-Quran, yakin baik, karena kan kalau yang susah. Nah, pertanyaan yang kedua, mana yang lebih afdal setelah selesai sholat, membaca Al-Quran atau berzikir? Kalau ketiga ini, para jawabannya mana? Nantinya nggak ada kebimbangan sama. Nah, secara umum diterangkan oleh para ulama kita, membaca Al-Quran itu lebih afdal dari zikir. Tilawah itu ada unsur tilawah dan di dalamnya itu zikir. Zikir wajidah, zikir proses. Tetapi pada waktu-waktu tertentu barakallahu fikum, zikir itu lebih afdal daripada tilawatul Quran. Pada waktu-waktu tertentu yang memang kita dianjurkan untuk berzikir ketika ini. Seperti setelah sholat. Disebutkan dengan tegas oleh Syekh Al-Allamah Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam Rumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau menjelaskan bahwasanya membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Tetapi pada waktu-waktu tertentu yang namanya zikir itu lebih afdal dari tilawatul Quran. Di antara contohnya zikir setelah selesai salat. Nah, waktu yang ditentukan, yang dianjurkan zikir, bukan tilawah.
Saat itu zikir di Allah. Juga seperti zikir pagi, zikir petang. Zikir waktu pagi, dan saja zikir waktu petang yang dirasakan sudah ulama sekarang dan zikir ba'dal fajr, zikir ba'dal asr, zikir pagi dan petang. Ketika itu yang masih afdal zikir bukan bilang. Kalau mau yang masih afdal lagi, selesaikan zikir pagi ini. Begitu selesai, silakan baca Quran. Selesaikan zikir petangmu, setelah itu kemudian baca Quran. Tapi kalau kamu ganti yang tadinya zikir pagi diganti dengan tilawah, maka itu amal yang kurang afdal. Barakallah. Nah, barakallah. Ini yang diingatkan oleh Masya Allah. Saya yang tanya apakah batasan antara khilafus sunnah dan bid'ah? Masya Allah. Khilafus sunnah itu bahasanya umum, bahasa diplomatis. Kalau kita itu bahasa ponis, gitu ya. Tidak semua amal yang dikatakan khilafus sunnah langsung dikatakan bid'ah. Tetapi semua amal yang dinyatakan bid'ah pasti khilafus sunnah. Gitu ya. Jadi pada khilafus sunnah, selisih sunnah itu umum bahasanya. Ada yang sudah dinyatakan bid'ah, ada yang belum dinyatakan bid'ah, ada yang menyelesaikan sunnah. Khilafus sunnah saya semisal kayak khilaful aula, menyelisih yang lebih tepat, lebih afdal. Ini umumnya digunakan oleh para ulama untuk mirip kayak makruh, mirip kayak makruh. Kalau yang tadi dikatakan khilafus sunnah, menyelisih sunnah, itu hampir menuju ke arah sunnah. Bisa menjadi bid'ah kalau orang tadi berdoa setelah selesai sholat berulang-ulang setiap kali demikian, dan dia meyakininya sebagai perkara yang sunnah, meyakini sebagai perkara yang sunnah, atau dia meyakini satu paket dengan sholatnya. Kalau nggak doa setelah itu sholatnya nggak sah, maka i'tikad yang semacam itu itu bisa mengalihkan dia yang tadinya perkara yang khilaf sunnah berkhilaf aula menjadi perkara yang bid'ah. Sehingga menuju ke bid'ah itu panjang prosesnya sampai dikatakan bid'ah. Umumnya ada unsur tadayyun, ada unsur diyakini sebagai agama, diyakini sebagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Ya, suasananya kayak rumah itu. Ya, suasananya. Dia mau tanya kan? Pagi dan petang itu apa bisa dilakukan dengan sholat subuh, petang, terus kalau yang sore bisa dilakukan dengan tadi pikir maghrib atau asar. Iya, jadi zikir pagi itu beda dengan zikir pada sholat. Jadi dalam prakteknya antum setelah subuh, setelah subuh berzikir untuk zikir pada sholat. Itu kan ada beberapa zikir yang ada yang disebutkan dalam sunnah. Selesaikan zikir pada sholat, terus setelah itu nyambung zikir pagi. Selesai Anda zikir pagi. Sore. Bisa pula ketika antum misalkan lagi subuh, habis subuh, zikir pada subuh sambil antum jalan menuju ke mobil, menuju ke rumah, apa begitu. Terus berzikir dengan zikir pagi. Juga terkait dengan zikir petang. Sebagian ulama kita merosikan pada asar, seperti yang dirosikan sama Syekh Asrar Bukhari. Beliau merosikan pada asar setelah sholat asar, zikir pada sholat asar diulangikan dengan zikir petang. Juga sama prakteknya dengan yang tadi. Ini langsung jadi satu. Iya. Tahu
Hukumnya apa ya? Boleh, kenapa? Kalau itu kondisional. Kalau yang diinginkan oleh ibu Ka'bah ini termasuk zikir pada sholat takbir. Yang penting takbir. Itu tidak. Kalau yang tak ini kondisional. Tapi boleh kalau masalah mau ngajari orang berzikir, ngajari orang bacaan jenazah. Kenapa pernah membaca keras bacaan jenazah? Jenazah ini. Banyak hal yang untuk mengajari. Ada masalah. Jauh pantasannya. Ada apa ya? Kesuasananya sama. Ada penunjuk jadi ada masuk. Nakati lahuna insyaallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.